Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu channel Sepulang Arit, channel yang membahas seputar peternakan, baik itu tips atau trik dalam beternak kambing. Pada video kali ini kita akan membahas tentang daun pakis untuk pakan kambing, aman atau berbahaya. Nah, dalam dunia peternakan kambing, pemilihan jenis pakan menjadi salah satu kunci keberhasilan beternak. Banyak peternak mencari alternatif hijauan yang murah, mudah didapat, namun tetap bergizi. Salah satu jenis tanaman liar yang sering dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia adalah daun pakis. Tapi timbul sebuah pertanyaan, apakah daun pakis aman untuk kambing? Apakah bisa menjadi sumber pakan utama atau justru berbahaya untuk kambing kita semua? Nah, dalam video ini saya akan membahas secara lengkap tentang manfaat, resiko, kelebihan, dan kekurangan daun pakis untuk kambing. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu daun pakis. Daun pakis adalah daun dari tanaman paku-pakuan yang tumbuh liar di daerah lembab seperti pinggiran hutan, tepi sungai, atau ladang yang teduh. Jenis pakis yang paling dikenal adalah pakis sayur, atau dalam bahasa ilmiahnya itu Diplasmium esculentum, yang kadang dikonsumsi juga oleh manusia. Namun kalau di alam terdapat ratusan jenis pakis lain dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa jenis pakis bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena pertumbuhannya yang cepat, mudah diperoleh, dan tidak membutuhkan biaya tanam. Tapi teman-teman perlu hati-hati, tidak semua pakis itu aman dikonsumsi dalam jumlah besar oleh hewan ternak teman-teman semua, termasuk kambing. Apakah daun pakis aman untuk kambing? Secara umum, daun pakis masih bisa diberikan kepada kambing, namun dalam jumlah kecil dan sebagai pakan tambahan, bukan pakan utama. Di beberapa jenis pakis itu mengandung senyawa tiaminase, yaitu enzim yang bisa menghancurkan vitamin B1 atau tiamin dalam tubuh kambing. Jika kambing teman-teman semua kekurangan vitamin B1, dapat menyebabkan kambing gangguan saraf seperti kambing mengalami kejang, gemetar, bahkan lumpuh jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah besar. Selain itu, beberapa pakis juga mengandung tanin dan asam oksalat dalam jumlah sedang hingga tinggi. Kedua zat ini dapat mengganggu penyerapan mineral penting di tubuh kambing seperti kandungan kalsium dan magnesium jika diberikan dalam jangka yang panjang. Jadi, walaupun bisa dimakan, pemberian daun pakis harus dibatasi
dan diselingi dengan pakan hijauan lainnya yang lebih aman dan bergizi. Nah, walaupun ada kekurangan, pakis juga memiliki kelebihan. Seperti pakis itu, pertama kelebihannya mudah ditemukan dan tentunya gratis, kita tinggal ngarit. Pakis itu merupakan tumbuhan liar yang ada di berbagai tempat, terutama di daerah yang lembab dan teduh. Peternak tidak perlu menanam atau membeli, cukup mencari di alam sekitar. Ini sangat membantu dalam menekan biaya pakan teman-teman semua. Yang kedua, keuntungan dari daun pakis. Daun pakis itu cepat tumbuh dan tahan cuaca. Tanaman pakis termasuk jenis hijauan yang kuat dan tahan terhadap perubahan musim atau cuaca. Dalam musim hujan, pertumbuhannya sangat cepat dan bisa dipanen beberapa kali dalam sebulan tanpa dipupuk lagi. Yang ketiga yaitu keuntungan dari daun pakis. Daun pakis itu kaya serat. Daun pakis mengandung cukup banyak serat kasar yang membantu melancarkan sistem pencernaan kambing, terutama untuk memperbaiki fermentasi dalam rumen perut kambing. Nah, yang keempat, kandungan protein dalam pakis itu lumayan tinggi. Beberapa jenis pakis, terutama yang muda, itu memiliki kadar protein yang lumayan tinggi. Itu berkisar antara 10 hingga 16%, tergantung jenisnya. Ini cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian kambing jika disertai pakan pendamping lainnya. Nah, itu merupakan keunggulan dari daun pakis. Sekarang kita bahas kekurangan dan bahaya daun pakis jika diberikan secara berlebihan. Nah, yang pertama yaitu kekurangan dan bahayanya. Daun pakis mengandung tiaminase. Tiaminase itu menghancurkan vitamin B1 atau tiamin di dalam tubuh kambing. Jika kambing terus-menerus mengkonsumsi pakis tanpa tambahan pakan lainnya, itu bisa menyebabkan kambing mengalami gejala seperti yang sering dialami. Kambing itu kejang otot, kemudian gangguan koordinasi tubuh, kemudian kambing akan terlihat linglung atau tersandung-sandung. Itu gejala apabila kambing kelebihan tiaminase. Nah, bahaya yang kedua, kambing akan mengalami gangguan ginjal atau batu urin. Kandungan asam oksalat di dalam pakis bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal atau batu saluran kemih. Hal ini bisa membuat kambing itu tidak mau kencing, perutnya besar, buncit seperti gembung. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kambing akan menurun nafsu makannya. Pakis yang terlalu tua atau dalam kondisi layu bisa terasa pahit bagi kambing. Jika diberikan dalam jumlah banyak, kambing bisa kehilangan selera makan dan menolak pakan lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pakis tidak cocok untuk pakan utama. Daun pakis tidak bisa dijadikan pakan utama
karena tidak memiliki kandungan energi dan protein yang cukup untuk kebutuhan produksi kambing, baik untuk pertumbuhan, penggemukan, ataupun produksi susu. Nah, bagaimana agar teman-teman dapat aman jika memberikan daun pakis untuk kambing? Nah, ada beberapa cara agar kambing teman semua tidak sakit. Yang pertama, berikan dalam jumlah terbatas. Jangan jadikan pakis itu sebagai pakan utama. Gunakan hanya sebagai selingan dari pakan hijauan lainnya. Seperti teman-teman bisa mencampurkan dengan rumput gajah, indigo vera, atau daun lamtoro, singkong juga bisa. Nah, yang kedua, agar pakis itu tidak berbahaya, pilihlah atau ramban daun pakis yang muda, jangan yang tua. Daun pakis muda biasanya itu lebih lunak, tidak pahit, dan mengandung zat anti nutrisi lebih rendah jika dibandingkan dengan daun yang tua. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa melayukan terlebih dahulu sebelum diberi ke kambing. Jika memungkinkan, teman-teman bisa melayukan, itu kurang lebih 1-2 jam. Ini bisa membantu untuk menurunkan kandungan tiaminase dan oksalat pada daun pakis. Nah, yang keempat, kombinasikan dengan pakan tinggi protein. Campurkan daun pakis dengan pakan bergizi tinggi agar nilai nutrisinya tetap seimbang. Kombinasi yang bisa teman-teman terapkan, contohnya campurkan dengan daun singkong, indigo vera, atau konsentrat. Yang kelima, pantau kondisi kambing secara berkala. Jika setelah mengkonsumsi daun pakis kambing menunjukkan gejala lemas, kejang, atau nafsu makan turun, segera hentikan pemberian. Nah, itulah video kali ini, semoga bermanfaat. Kesimpulan dari video kali ini, daun pakis boleh diberi ke kambing, tapi jangan sembarangan. Daun pakis bisa menjadi solusi sementara ketika pakan utama sedang sulit didapat, apalagi di musim kemarau atau saat hijauan langka. Namun, penggunaan daun pakis untuk kambing harus disertai pemahaman yang tepat. Meskipun mudah dan gratis, ada kandungan zat berbahaya di dalamnya jika diberikan secara berlebihan. Gunakan secara bijak dan dalam jumlah terbatas, serta pastikan dikombinasikan dengan pakan lain yang memiliki nutrisi yang tinggi. Dengan cara ini, peternak bisa memaksimalkan sumber daya alam di sekitar tanpa mengorbankan kesehatan kambing kesayangan teman-teman semua. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi mengupload video. Sekian dari video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.